ini merupakan satu bangunan untuk para korban bencana banjir Merapi pada tahun 2010 ya. Jadi penduduknya ada di seberang bangunan ini kira-kira 300 meter. Jadi mereka menjadi satu korban banjir bandang dari Merapi ya, lahar dingin. Jadi mereka bukan hanya kehilangan rumah tetapi juga kehilangan tanahnya. Jadi kalau dari 12 korban itu 2 atau 3 korban itu kehilangan tanahnya. Jadi tanahnya menjadi sungai. Jadi bangunan ini memang dibuat oleh masyarakat setempat dan juga rekan-rekan dari GP Ansor, dan kebetulan mereka sahabat-sahabat saya dan mereka menggandeng saya sebagai teknisi untuk pembangunan perencanaannya, dan saya memanfaatkan istilahnya di situ mahasiswa saya dari UGM untuk menjadi relawan di sini. Jadi pada tahun 2011 ini kita bangun. Jadi dalam waktu memang cukup lama sebetulnya, antara 2 bulan sebetulnya untuk membangun menyelesaikan ini. Dan itu sebetulnya untuk para korban sebetulnya sudah cukup lama ya. Walaupun di tempat yang lain korban itu sampai 6 bulan ya belum tertampung di tempat yang layak gitu. Tapi kita mencoba, jadi dengan segala kerelaan dari itu tanpa ada satu bantuan sedikit pun dari pemerintah. Jadi ini benar-benar inisiatif dari masyarakat, dari generasi Ansor, generasi mudanya PBNU ya, NU ini, dan juga dari relawan-relawan dari UGM ini. Semua sumbangan dari bambu-bambu ini tadinya memang hanya 1 truk waktu kita datang, tapi setelah kita mulai bekerja ternyata kita justru kelebihan bambu, lebih daripada 6 truk lebihnya. Bahkan banyak juga masyarakat yang istilahnya protes kenapa bambunya tidak jadi diambil ini. Jadi ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Jadi dengan semangat kita ingin membangun ya, tanpa ada satu istilahnya tuntutan-tuntutan yang lain, ternyata kita memang bisa mampu untuk membuatnya dengan bagus ya, dan dana-dana pun bisa mengalir semuanya ya, tanpa kita istilahnya mencari, bahkan begitu, karena memang wujudnya ada dan larinya bantuan itu memang jelas. Jadi ini satu kita memang punya satu model, jadi model untuk bangunan yang kita konsepkan sebetulnya bangunan sementara ataupun ekologis gitu. Artinya bahwa bangunan sementara ini kalau kita copot ya kita copot, nanti tempatnya kita tinggalkan dalam keadaan juga bersih, misalnya seperti itu. Itu konsep dasar yang kita pakai. Jadi bangunan ini memang kita buat secara cepat, sehingga gambar-gambar konstruksi itu memang tidak kita buat. Jadi itu nanti kita selesaikan aja di lapangan ya. Jadi biasanya memang saya menggunakan cara yang seperti itu, sehingga kita punya pola, kita punya konsep, kemudian kita pembagian ruang yang seperti apa, kemudian langsung kita buatkan satu model. Saya punya model kecil yang seperti itu yang nanti akan kita kembangkan di lapangan. Jadi bambu. Jadi ini memang bambu ini merupakan satu potensi dari lingkungan yang sangat banyak ya. Dan ini merupakan satu tumbuhan yang sangat cepat. Jadi pada usia 5 tahun ini sebetulnya sudah bisa dipanen gitu ya. Jadi karena kontrak lokasi ini sebetulnya memang bangunan sementara. Kontrak tanahnya itu hanya 5 tahun, sehingga kita kayaknya akan memilih bambu akan lebih mudah untuk mengerjakan, dan juga untuk konstruksinya, dan juga untuk usia pemakaiannya misalnya seperti itu. Walaupun kalau bambu itu memang dipandang mungkin usianya hanya 2-3 tahun, 5 tahun, tapi sebetulnya enggak. Pada prakteknya itu kalau dirancang secara betul dia bisa sampai puluhan tahun sebetulnya. Dan ini karena memang masyarakat kita yang mudah terpukau dengan bahan-bahan modern, sehingga itu melupakan bahan yang ini, sehingga tidak berkembang.
Jadi bambu ini kita pilih memang praktis, dan kita akan mudah itu kalau minta bantuan pada penduduk di setempat. Kalau orang desa dimintai batu bata atau kita mintai semen atau besi, dia akan teriak-teriak nggak punya. Tapi kalau kita minta bambu satu, kita hanya minta 2 bambu, dia mengatakan dia akan datang dan membawa 10 bambu, karena itu merupakan bagian dari yang dia miliki. Jadi sebetulnya orang desa itu kaya, ya kaya, tapi dengan kekayaan yang mereka miliki. Tapi kalau kita sendiri memintanya kekayaan itu di luar apa yang dia miliki, menjadi kelihatan dia miskin. Jadi kalau orang kota kita minta bambu, bisa jadi nggak ngasih. Nggak punya, harus terular uang. Tapi mereka punya halaman itu penuh dengan bambu, kan kaya itu. Kebetulan saya ikut di dalam satu, misalnya dalam presentasi, di dalam satu sayembara, kemudian dalam diskusi. Ya ternyata memang di situ itu adalah satu wadah yang sebetulnya sangat pas untuk saya sampaikan. Jadi saya mengadu argumentasi saya di situ. Jadi di sini yang sebetulnya sangat penting adalah konsep sebetulnya. Jadi bukan desain. Desain itu sudah menjadi satu lompatan yang terlalu jauh. Tapi sebetulnya yang sangat penting sekali yaitu adalah konsep atau gagasan dasarnya itu sendiri. Nah kalau gagasan dasarnya itu sendiri tidak istilahnya dikatakan tidak membumi, ya memang hasilnya nggak akan pernah membumi. Tapi kalau yang dikatakan membumi, ya paling tidak dia punya dasar-dasar filosofis ataupun dasar-dasar budaya dari setempat. Dia baru akan bisa mengatakan hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak punya gagasan atau pemikiran mengenai konsep dasar dari budaya di Indonesia, ya nggak akan pernah. Akhirnya ya Spanyolan dan itu memang sangat kita sayangkan, saya pribadi. Bangunan yang mencakar langit dengan katakanlah itu berapa miliar atau mungkin triliun harganya, tapi apa itu artinya? Karena itu sama dengan di London, sama dengan di Perancis, sama dengan itu, nanti orang mengatakan itu apa? Sama, nggak ada nilainya. Menurut saya tidak ada nilainya, rugi besar. Ya, kalau kita bisa berkarya dan itu berakar di Indonesia, nah itu. Sehingga konsep yang kepengen mungkin saya tularkan juga, saya selalu menyampaikan seperti itu, Mbok yo, gitu istilahnya. Kita berpikir berakar dari konsep dasar di sini. Apa itu? Salah satunya yang saya kembangkan yaitu adalah konsep makrokosmos. Makrokosmos, mikrokosmos itu merupakan satu konsep yang dipegang oleh masyarakat di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Borobudur sih masuk. Kalau kita melihat bangunan dari yang lama, baik mulai dari mana? Mulai dari Batak, yaitu turun lagi nanti ke Padang, turun lagi nanti ke Jawa Barat, turun lagi ke Jawa, Bali, nanti naik lagi ke Lombok, nanti naik ke Kalimantan, nanti Toraja, semua. Itu satu garis itu. Itu kalau saya ke garis bawahi, sebetulnya keluarnya nanti konsep, dia mempunyai satu konsep yang disebut dengan konsep makrokosmos. Kepercayaan terhadap dunia secara utuh, ke dunia yang kecil, ruang tengah yang saya terjemahkan sebagai rahim ibu, itu loh. Itu kan sangat mendasar. Sehingga bangunan itu kalau orang masuk di dalam satu rumah, dia tuh kayak bayi lagi, tidurnya dengan tentram tanpa diganggu oleh apa-apa. Itu bisa nyaman. Ini satu konsep kehidupan yang seperti itu. Nah, local wisdomnya mana? Keluarnya berbeda-beda. Bagaimana dia menanggapi satu iklim di tempat, itu responnya itu, sehingga dia pakai itu sungut yang kedua yang sana, itu sebagai satu bentuk, satu kepercayaan sebetulnya. Jadi saya tidak mau mengatakan itu sebagai satu simbol, enggak, itu satu hal yang keliru. Kalau menurut saya enggak pas. Saya lebih senang mengatakan itu adalah satu perwujudan. Bagaimana mereka mewujudkan suatu kehidupan dia, kepercayaan dia, sehingga dia nanti kalaupun dia meninggal, dia itu percaya bahwa rohnya itu dia sendiri nanti akan dibawa oleh kerbau yang dia wujudkan, rahim kerbau yang dia wujudkan itu ke nirwana. Jadi dia tetap akan menjadi satu hal. Jadi rumah itu betul-betul merupakan satu tempat, bagian daripada satu kehidupan yang menenteramkan dia. Nah, kalau konsep ini sendiri bisa diangkat, itu lantai 17 pun atau 100 sekian puluh pun tidak masalah. Tetapi itu masih membumi di Indonesia. Tapi kalau sekarang yang ada, itu dari mana itu? Ini yang satu hal yang selalu sebetulnya saya protes, boleh dikatakan.
bukan saya protes gitu, tapi ini dan ini memang kadang-kadang memang bergeser dengan bertentangan dengan masyarakat yang sangat materialistis.